Salam jumpa dengan saya, Catur Darmayanto, pada teknologi pengolahan gula Part 1A yang merupakan revisi dari Part 1 sebelumnya. Dan pada Part 1A akan membahas tentang pengenalan gula. Part ini disampaikan dengan harapan bahwa dalam setiap kegiatan mengolah atau memproses barang atau produk, hendaknya kita terlebih dahulu mengetahui dan mempelajari produk apa yang akan diolah atau diproduksi. Oleh karena kita akan mengolah atau memproduksi gula kristal putih, maka tidak berlebihan kalau kita harus mempelajari dan memahami terlebih dahulu tentang sifat dan perilaku dari produk gula kristal putih, terutama yang berkaitan dengan proses pengolahannya. Apa yang kita ketahui tentang benda pada gambar ini? Semua dari kita pasti mengetahui dan kenal dengan benda-benda yang berada pada gambar tersebut. Namun, saya akan memperkenalkan benda ini dari sisi yang berbeda. Secara fisik, benda ini dikenal dengan sebutan gula. Namun secara teknologi pengolahan, benda ini disebut sukrosa atau pada kimia organik dikenal dengan disakarida atau gula rangkap. Hal ini penting diketahui karena untuk menangani pengolahan benda ini, kita harus paham dan tahu sifat dan perilaku dari sukrosa, sehingga dalam melaksanakan proses pengolahan dapat diperoleh hasil yang maksimal, baik kualitas atau mutu maupun kuantitasnya. Selanjutnya, dari sisi ekonomi, benda ini merupakan kumpulan dari berbagai biaya. Hal ini perlu diketahui karena dalam melakukan proses pengolahan produk apapun, kita harus memperhatikan sisi ekonomi, mengingat bahwa produk yang kita hasilkan di pasar harus mampu bersaing terhadap produk yang sama yang dihasilkan oleh produsen lain. Dan di samping itu, hasil akhir dari yang kita produksi atau apapun yang kita usahakan akan berdampak pada perkembangan dari perusahaan atau perkembangan dari usaha yang kita tekuni. Karena tujuan perusahaan atau usaha yang kita jalani harus dapat berkembang menjadi besar. Sebagai seorang teknik atau engineering juga harus dibekali ilmu finansial non-finansial atau dikenal dengan nama Finon. Dengan harapan kelak seorang teknik atau engineering tidak hanya mampu merencanakan dan menjalankan proses, tetapi juga harus mampu menganalisis secara ekonomi apakah yang telah dilakukan, baik perencanaan maupun operasional proses, dapat efisien dari sisi ekonomi. Sebagai gambaran bahwa setiap benda atau produk termasuk gula secara ekonomi adalah kumpulan dari berbagai biaya. Berikut contohnya. Perhatikan gambar aliran kas atau cash flow yang terjadi pada suatu perusahaan industri. Maka terlihat bahwa produk atau barang yang diproduksi dibentuk dari berbagai biaya. Di antaranya, poin 1, perhatikan, yaitu biaya pengadaan bahan, baik bahan baku maupun bahan pembantu. Yang kedua, biaya produksi, baik biaya produksi langsung maupun biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi ini diantaranya bisa terdiri dari biaya gaji, biaya energi, biaya perawatan, bonus, dan lain sebagainya. Poin ketiga, biaya penyusutan atau depresiasi dari aktiva tetap seperti
penyusutan gedung-gedung, penyusutan peralatan produksi, dan fasilitas lainnya. Gula merupakan salah satu bahan pemanis makanan dan minuman yang banyak disukai orang. Secara umum, bahan pemanis yang kita kenal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemanis alami, yaitu bahan pemanis yang diperoleh dari alam. Dalam hal ini diperoleh dari tanaman, di mana gula yang kita bahas ini merupakan bahan pemanis alami yang dihasilkan dari beberapa tanaman yang dapat menghasilkan gula. Pemanis sintetis, yaitu pemanis yang dibuat dari bahan kimia yang dikenal di pasaran dengan nama sakarin atau siklamat atau nama-nama lainnya. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terhadap bahan pemanis sintetis, diantaranya bahan pemanis sintetis siklamat di dalam tubuh akan bermetabolisme menjadi sikloheksil-amina yang bersifat karsinogenik. Uji toksisitas dari siklamat melalui mulut pada tikus percobaan yaitu LD50 sebesar 12 gram per kilo berat badan. Artinya, jumlah dosis suatu zat yang dapat memberikan respon kematian sebanyak 50% dari hewan percobaan yang mengkonsumsinya. Menurut sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Food Additives and Contaminants, disebut bahwa ketika siklamat bermetabolisme dengan tubuh dapat menyebabkan terjadinya atrofi testis, yaitu kondisi terjadinya jaringan otot yang mengecil atau menyusut dan juga menimbulkan kerusakan kromosom. Gula sebagai bahan pemanis alami dapat diperoleh dari berbagai tanaman, di antaranya tanaman tebu, tanaman ketela pohon, tanaman jagung, tanaman kelapa, tanaman stevia rebondiana, tanaman bit, tanaman nipah, dan tanaman aren. Sebagian besar produsen gula yang ada di berbagai negara termasuk Indonesia menggunakan tanaman tebu sebagai bahan baku industri gulanya. Hal ini dikarenakan negara-negara produsen gula tersebut memiliki iklim tropis atau subtropis yang sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman tebu. Di samping itu, ada pertimbangan-pertimbangan lain di antaranya, yaitu tanaman tebu merupakan salah satu tanaman pefotosintesis terefisien dari semua jenis tanaman penghasil gula, di mana diketahui bahwa tanaman tebu mempunyai kemampuan untuk mengubah sampai 2% energi matahari menjadi biomasa. Sedangkan pertimbangan secara ekonomi, tanaman tebu relatif mampu menghasilkan produktivitas yang paling besar dibanding tanaman penghasil gula lainnya. Jenis gula di pasaran yang kita kenal, pertama adalah raw sugar atau gula mentah, merupakan gula berwarna coklat. Gula ini diperoleh dari proses pemurnian nira dengan proses difikasi. Gula jenis ini digunakan sebagai bahan baku dari gula rafinasi. Selanjutnya gula kristal putih atau disebut GKP atau white sugar merupakan
gula yang berbentuk butiran kristal kecil seperti pasir berwarna putih. Gula ini diperoleh dari pemurnian nira dengan proses sulfitasi atau karbonatasi. Dan sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia, gula ini digunakan untuk dikonsumsi langsung. Selanjutnya, refined sugar atau dikenal dengan sebutan gula rafinasi, merupakan gula kristal berwarna lebih putih dari gula kristal putih atau GKP. Gula ini diperoleh dari mengolah raw sugar sebagai bahan bakunya, yaitu melalui beberapa tahapan pemrosesan hingga menjadi butiran-butiran gula rafinasi. Umumnya menggunakan proses karbonatasi atau fosfatasi yang diikuti dengan dekolorisasi atau penghilangan warna. Sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia, gula ini digunakan untuk bahan baku produk makanan dan minuman, serta produk-produk farmasi. Selanjutnya gula batu. Gula batu merupakan gula yang berbentuk seperti batu, berwarna bening, putih, mirip dengan es batu. Saat ini, gula batu diperoleh dari melarutkan gula kristal putih dan dilanjutkan proses pemanasan sampai diperoleh larutan jenuh. Kemudian, larutan jenuh tersebut dikristalkan secara alami. Sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia, gula batu ini dapat digunakan untuk dikonsumsi langsung. Selanjutnya, gula merah adalah gula berbentuk blok berwarna merah. Gula merah sudah digunakan sejak nenek moyang, sekitar tahun 400-an. Pada awalnya, gula merah dibuat dari nira kelapa, atau bisa juga dibuat dari nira pohon siwalan. Namun setelah tanaman tebu masuk ke Indonesia, dikenal pembuatan gula merah dari nira tebu. Gula merah diperoleh dengan cara memasak nira sampai kental, dan selama proses pemasakan, buih yang terjadi dibuang. Selanjutnya, setelah larutan sudah kental berupa jenangan, dilakukan pencetakan, didinginkan, dikemas, dan siap untuk di pasaran. Sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia, gula jenis ini digunakan untuk dikonsumsi langsung. Selanjutnya gula cair. Gula cair merupakan gula berbentuk cair atau sirup. Sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia, gula jenis ini digunakan untuk dikonsumsi langsung. Di Indonesia, gula merupakan komoditas strategis karena pertama, gula merupakan salah satu dari 9 bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi langsung, di mana gula juga digunakan sebagai bahan baku pada industri makanan, minuman, dan farmasi. Kedua, secara internasional, kemurnian gula dianalisis dengan cara ICUMSA, International Commission for Uniform Method of Sugar Analysis, yang ditandai dengan warna gula. Sebagai contoh, untuk gula rafinasi memiliki ICUMSA 30 sampai dengan 45 IU atau International Unit. Gula kristal putih atau GKP atau SAS memiliki ICUMSA 100 sampai 200 IU. Gula raw sugar atau gula mentah memiliki ICUMSA 1500 sampai dengan 2000 IU. Sekian telah disampaikan teknologi pengolahan gula part 1A tentang pengenalan gula. Mudah-mudahan
dapat dipahami dan dapat digunakan sebagai dasar dalam mempelajari proses pengolahan gula. Untuk selanjutnya akan dibahas part 1B, masih mengenai pengenalan gula, namun dibahas tentang sifat dan perilaku sukrosa yang nantinya sangat berguna dalam proses pengolahan gula. Terima kasih.